Halo guys, salam bola buat kalian semuanya. Dan bertemu lagi di video channel Abed Arios 80 untuk hari ini, di mana aku memberikan 6 parlay tanggal 18 dan 19 bulan Juli 2021. Tapi sebelum itu, aku akan membahas pertandingan semalam atau sebelumnya yang sudah dibagikan sama teman-teman di video channel kemarin. Buat teman-teman yang baru menemukan channel video Abed Arios 80, silakan di subscribe, hidupkan lonceng, like, dan komen agar setiap update video terbaru kalian tidak ketinggalan. Di sini juga aku menawarkan agar teman-teman bermain di Liga 188 yang ingin jackpot dan tembus permainan di Liga 188 baik mix parlay bola, toge, bola tangkas ataupun lainnya. Dengan memiliki satu akun, kalian sudah bisa bermain di Liga 188 dalam games atau taruhan tersebut. Oke guys, langsung saja menuju prediksi sebelumnya untuk hari ini dan sebelumnya yang akan kita bahas. Tetap stay tune di sini ya guys. Oke guys, di pertandingan kemarin di tanggal 17-18, di mana tanggal 17 semuanya pada pertandingan yang gue berikan kemarin itu hari Sabtu, ada Norway Elitserien, ada Sweden Allsvenskan, Finlandia Liga, Sweden Superettan, ada Islandia Novoseled, ada Irlandia Premier Division. Baik guys, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di mana pembahasan pertama kita langsung ke Norwegia guys. Di Norwegia kemarin ada pertandingan di Elitserien ya. Di Elitserien ini antara ODD Beek dengan Viking. ODD Beek dengan Viking bermain jam 00 tanggal 17 atau tengah malam, di mana presentasinya aku berikan sama teman-teman itu di 40% bagi ODD dan serinya itu 33%, Viking 27%. Baik, skor terjadi 3-2 dimenangkan ODD. Di sini di 2 kali 40 menit, di mana babak pertama ada karena kartu kuning bagi pemain bodoh limit, bukan bodoh limit bagi ODD. Menit 14 ya, Gilly Rolandson mendapat kartu kuning, dan menit 45 Espen Ruud dari pemain ODD juga mendapatkan kartu kuning, dan menit 45 tambah 2 menit Marcus Andre Kasa mendapat umpan matang Sander Stevenson hingga skor 1-0 bagi pemain ODD. Baik, di pertandingan kedua di 2 kali 45 menit ini di menit 46, di mana Mushaga Bakenga di menit 46 babak kedua memberikan gol sehingga skor 2-0 bagi ODD. Dan di pemain Viking di menit 60 memberikan gol ya di umpan matang Veton Barisa dengan tendangan Harald Tangen, skor jadi 2-1. Dan di sini menit 68 pada pemain ODB Mushaga Bakenga mendapat tendangan penalti, skor menjadi 3-2 di babak kedua menit 68. Dan di pemain dari Viking di menit 73 umpan matang Zlatko Tripik lewat tendangan Veton Barisa menjadi skor 3-2 pada pertandingan dua tim tersebut, ODD dengan Viking. Baik, kita bermain handicap kurs perempat over under 23/4, winnya kita Viking. Untuk winnya kita kalah, tapi di sini di over undernya kita masuk 23/4 guys. Oke guys, langsung saja ke pembahasan kedua. Di pembahasan kedua ini yang kemarin tanggal 17 ada Swedia Allsvenskan. Langsung saja ke Swedia kita guys. Di Swedia Allsvenskan bermain jam 23.30 tanggal 17, di mana dua tim tersebut yang bertanding adalah
Yves Elserbrook dengan versus Östersund. Ya, dari pemain Swedia, Allsvenskan ini Liga Swedia. Elfsborg dengan Östersund ini kita sama-sama lihat di mana skor yang terjadi dimenangkan Elfsborg 3-0 sedangkan Östersund 0. Baik, 1 kali 45 menit dari pemain Elfsborg terkena kartu kuning yaitu menit 24 Marokai Nidion, dan di pemain Östersund Erik Haugen terkena kartu kuning juga di menit 33. Dan 37 menit babak pertama Ludwig Fritzson dapatkan kartu kuning. Dan untuk 45 tambahan 3 menit di sini Robert Gojani lewat umpan matang Leo Peisanen memberikan gol bagi pemain Elfsborg hingga skor 1-0. Berakhirlah babak pertama dengan skor 1-0 bagi tim Elfsborg. Dan di babak kedua di menit 60 pemain Elfsborg Christopher McVey terkena kartu kuning. Dan di menit 69 ada umpan matang Fredrik Holst di lewat tendangan JP Okles memberikan skor 2-0 bagi Elfsborg. Dan di sini ada gol bunuh diri di menit 90 tambahan dari Sam Mensiro, pemain dari Östersund, gol bunuh diri hingga skor dimenangkan Elfsborg 3-0. Di sini win kita bermain Elfsborg, handicapnya per 1,5 dan over undernya kita main di over 2,3/4 ya buat pembahasan pertandingan tanggal 17, dimana Liga Sweden Allsvenskan ini dimenangkan oleh Elfsborg 3-0. Penguasaan bola hampir dikuasai oleh Elfsborg 57% dan di pemain Östersund 43%. Oke guys, itu saja dari pembahasan yang kedua. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya di mana ada Finlandia Fotbollsliga. Untuk Finlandia Fotbollsliga ini kita langsung ke tim yang bermain antara AC Oulu dengan HJK Helsinki, di mana bermain jam 23.30 tanggal 17. Baik, Fotbollsliga AC Oulu di Fotbollsliga AC Oulu versus Helsinki atau HJK, di mana terjadi skor 2-1 dimenangkan tim dari AC Oulu. Di waktu penuh ini 2 kali 45 menit babak pertama menit ke-8 Denis Salanovic memberikan gol 1-0, pemain dari AC Oulu, dan pemain HJK mengalami kartu kuning ada 2 di sini menit 31 dan 41 babak pertama, yaitu Dilan Murnane dan Jair. Dan menit 42 pemain dari AC Oulu terkena kartu kuning Samu Alanko. Dan 45 menit di babak pertama ini ada kartu kuning lagi bagi pemain dari HJK yaitu Meti Peltola, di mana babak 1 berakhir dengan 1-0 dimenangkan AC Oulu. Dan pada babak kedua dilanjut 2 kali 45 menit di mana dari pemain AC Oulu mendapatkan kartu kuning yaitu Alexander Filon, dan pemain dari HJK memberikan gol di menit 74 babak kedua yaitu Atomu Tanaka, skor jadi imbang 1-1. Menit 76 Lucky Opara memberikan gol hingga skor 2-1 pada pertandingan dimenangkan tim dari AC Oulu. Dan David Brown menit 78 pemain dari Helsinki, HJK Helsinki mendapatkan kartu kuning. Berakhirlah babak kedua di waktu penuh, di mana penguasaan bola hampir-hampir imbang antara AC Oulu dengan HJK. Di sini kita lihat di layar AC Oulu 53% dalam penguasaan bola di lapangan dan 47% bagi pemain dari HJK Helsinki. Baik, skor 2-1. Kalau kita di sini bermain handicap 1,5 bola
over under per 2,5 bola, winnya HJK. Buat teman-teman yang gacor dan JP, selamat kepada kalian. Semoga nanti malam juga gacor dan JP di pertandingan yang ku bahas pada tanggal 18 dan 2021 ini di bulan Juli. Oke guys, kita lanjut saja ke pertandingan yang keempat, Sweden Superettan, di mana Swedia Superettan ini kita sama-sama lihat ya guys. Di Swedia Superettan ini ada tim yang bermain antara Guys Göteborg versus Ikabrek. Bermain jam 9 malam atau jam 10 malam tanggal 17. Baik, kita langsung sama-sama lihat ke sana. Guys Göteborg dengan Ikabrek dengan skor dimenangkan Ikabrek 2-0. Di babak pertama 1 kali 40 menit ada tendangan penalti bagi pemain Ikabrek yaitu Leonard Pilana. Di kotak penalti ini memberikan gol 1-0 lewat tendangan Pilana. Baik, menit 12 berlanjut ke menit 34, pemain Guys mendapatkan kartu kuning. Joachim Aberg di menit 34 kartu kuning diberikan wasit pemain Guys, dan pemain Guys terkena kartu kuning lagi di menit 42 yaitu Agus Wangberg di menit 42. Berakhirlah babak pertama dengan skor dimenangkan pemain dari Ikabrek. Dan untuk pemain Guys Göteborg ini masih kosong dalam babak pertama. Menit 49, Emin Grosdanik mendapatkan kartu kuning dari babak kedua. Dan di babak kedua ini bagi pemain dari dari Ikabrek, Moses Makasiwi di menit 58 terkena kartu kuning. Dan menit 77 dari pemain Guys Göteborg, Mattias Karlsson mendapatkan kartu kuning. Berakhirlah babak kedua di 2 kali 45 menit, bahkan tambahan 4 menit. Di sini belum terjadi gol lagi bagi pemain Guys Göteborg. Skor dimenangkan Ikabrek 2-0. Dan di sini kita bermain di handicapnya. Kalau teman-teman lihat di layar, kita bermain win Ikabrek, over under pur 2,5 over, handicapnya kita 0. Dan pertandingan kelima ada Islandia Pepsi Premier Language atau Islandia Oversellit. Langsung saja kita ke negara Islandia. Untuk Islandia di Oversellit ini ada dua tim yang bermain tidak kalah serunya, bermain jam 00 tanggal 17, yaitu antara Akranes versus Valur. Akranes dengan versus Valur ini kita sama-sama lihat dengan skor 2-1 dimenangkan Akranes, dan Valur sebagai tim tamu kalah dengan skor 2-1. Baik, babak pertama di sini ada pergantian pemain, dan di babak kedua ada gol bunuh diri dari pemain Valur yaitu Sebastian Hedlund. Gol bunuh diri menjadi 1-0 kemenangan pada Akranes. Baik guys, di sini menit 53 Alex Davi mendapatkan kartu kuning pemain Akranes, dan pemain Akranes terkena kartu kuning lagi yaitu John Gislason di menit 56 babak kedua terkena kartu kuning. Dan di babak kedua ini di menit 4 ada Gudmundur Trey Gavason dapat kartu kuning di pemain dari Valur. Hingga menit 64 ini pemain dari Valur terkena kartu kuning. Menit 65 gol bunuh diri kembali Johannes Val bagi pemain Valur hingga skor 2-0. Dan di sini Aron Larsson dari pemain Akranes terkena kartu kuning, dan balasan dari Valur ini memberikan gol lewat tendangan Leo Bartalostov
di menit 73 babak kedua. Skor menjadi 2-1, jadi tuan rumah dan tim tamu dimenangkan tim tamu 2-1. Sedangkan di pemain tuan rumah dari Akranes Ernie Enarsson menit 82 mendapatkan kartu kuning dan menit 90 Berginger Pelson mendapatkan kartu kuning bagi pertandingan antara dua tim Akranes dengan Valur. Oke guys, inilah di babak 13 di pertandingan Lovalset Islandia dengan skor 2-1, di mana kita bermain pada dua tim ini handicap per 1 over under 3,5 bola dan winnya kita Valur. Baik, lanjut ke pertandingan berikutnya di Irlandia Premier Division, bukan Islandia ya. Irlandia versus Premier Division. Di Irlandia Premier Division ada Dunluck versus Finharp, di mana pertandingan antara kedua tim ini dengan skor dimenangkan Dunluck 1-0. Dan di sini menit 33 David Macmillan menit 33 memberikan gol ya, dan David Webster dari pemain Finharp mendapatkan kartu kuning di menit ke-7. Sampai berakhirlah di babak pertama, dan di sini ada 4 kali pergantian pemain bagi pemain dari Irlandia Finharp, dan babak kedua ini 3 pemain dari pemain Dunluck mengganti pemainnya, dan di sini skor menjadi 1-0 untuk pertandingan Dunluck versus Finharp di pembahasan ke-6 ini. Buat teman-teman kita bermain handicap setengah bola, per setengah bola, over undernya di 2,5 bola over. Oke guys, itu aja pertandingan prediksi yang gue berikan pada teman di hari ini tanggal 7. Di kemarin tanggal 17 dan hari ini tanggal 18 Juli 2001 ada 6 juga yang gue sampaikan pada teman-teman. Di mana laga ke-6 ini dari Liga Sweden Spretan, ada Jepang, Cina, dan ada juga dari Denmark dan Norwegia maksudnya. Baik guys, langsung saja tanpa lama-lama kita pembahasan pertama Norway Elitserien jam 00 tanggal 18. Di Norwegia Elitserien, di mana nanti malam pertandingan bermain jam 00 antara Brann dengan Tromsø kalau nggak salah. Norway Elitserien. Brann dengan Mjøndalen. Di sini Brann dengan Mjøndalen, di mana bermain jam 11 malam atau jam 00 tanggal 18. Posisi ke-13 dari Liga Elitserien bermain di Brann Stadion Bergen, Norwegia, di mana 5 kali pertandingan dua tim tersebut antara Mjøndalen dengan Brann ini ada di posisi 16 dengan poin 6 dan Mjøndalen ada di posisi 13 poin 10. Baik, bagi Brann belum pernah menang dalam 5 kali pertandingan, 3 kali mengalami kekalahan, 2 kali mengalami seri. Dan sedangkan Mjøndalen di posisi 13 dengan poin 10, dan di sini dia menang 1 kali 5 kali laga pertandingan di Fakos Elitserien, di mana 2 kali mengalami kekalahan, 2 kali mengalami seri. Baik guys, kalau di sini kita lihat ada pemain yang cedera dan tidak bisa hadir dari pemain Brann, yaitu ada 3 cedera paha, yaitu Gerson, Strand cedera kaki, dan Grogat cedera lutut. Sedangkan di pemain Mjøndalen ada Skistad, dia tungkai patah ya, jadi tidak bisa hadir pada pertandingan di Norway Elitserien ini jam 1 atau jam 00. Oke guys, kita bermain di sini di handicapnya, di mana Brann versus Mjøndalen
pada laga pertandingan nanti malam tanggal 18, Brand 48%, Draw 28%, dan 24% itu Mönchengladbach. Di sini aku memilih push seperempat over under di 2/4 bola. Aku milihnya untuk pertandingan Brand ya, bukan Mönchengladbach. Ya kemungkinan juga di sini juga ada draw mungkin nih guys. Oke, kita bermain di, sekali lagi aku bilang, di handicap seperempat over under, overnya pun 2/4 ya. Di bursa seperempat di over ya. Baik guys, kita lihat di head to headnya juga di sini. Mönchengladbach ini 2 kali pertandingan bertemu. 2020 Oktober skor dimenangkan Mönchengladbach sebagai tuan rumah Brand 0, dan 16 Agustus 2020 Brand ketemu Mönchengladbach dimenangkan Mönchengladbach 1-0, mana Brand sebagai tuan rumah. Baik, untuk di sini kita memilih tadi untuk pertandingan kita milih Brand ya, winnya. Kalau kalian suka ikutin, kalau kalian tidak suka jangan ikutin guys. Oke guys, lanjut ke pertandingan kedua, pembahasan di tanggal 18, Swedia Allsvenskan. Bermain jam 9 malam atau jam 8 malam. Untuk Swedia di Allsvenskan, di mana pertandingan nanti malam itu ada IFK Norrköping versus BK Häcken. Baik, kita lihat sini Norrköping BK Häcken yang bermain di Norrköping Swedia di babak ke-11 ini pada laga pertandingan, di mana Norrköping ini baru menang 3 kali dan kalah 2 kali, sedangkan serinya belum pernah terjadi. Sedangkan di pemain Häcken baru mengalami 3 kali menang, 1 kali kalahan, 1 kali seri. Baik, FK Norrköping ada di posisi 4 dengan poin 17. Häcken ada di posisi 10 dengan poin 12. Bagi pemain yang cedera pada nanti malam antara tim berlaga Norrköping dengan Häcken. Dari Norrköping ada Niemann kaki terkilir, dan Häcken ada 3 orang cedera ligamen, yaitu Tuominen dengan Hammar cedera paha, Lindgren cedera tungkai. Baik guys, kita lihat di tabel di posisi klasmennya ya. FK Norrköping ada di posisi 4 dengan poin 17, benar ya. Dan di sini Häcken ada di posisi 10 dengan poin 12. Kalau kita lihat dan di sini bermain di presentasinya, FK Norrköping 42%, draw 33%, 25% di sini BK Häcken. Kalau aku sih di sini memilih kita handicap 0 over under di 2,5 bola, per 2,5 bola. Per 2,5 bola ini juga over ya guys. Over, kita bermain di handicap 0. Kalau kalian ragu main di draw di 0, ya kalian aja bikin per 1/4 ataupun per 3/4 ya guys. Kita milih di sini winnya untuk Norrköping IFK ya. Baik guys, di sini pertandingan 2 udah clear. Kita masuk ke pertandingan ketiga, di mana pertandingan 3 ada Denmark. Untuk pertandingan Denmark nanti malam tanggal 17 jam 10 atau jam 9 di sini. Nah, Denmark di Super League-nya di mana pertandingan pada nanti malam jam 9 atau jam 10 bermain di 2 tim, yaitu FC Copenhagen dengan lawannya Aalborg yang di Copenhagen, bermain jam 9 dengan Aalborg. Oke, bermain di Telia Parken Copenhagen,
Di sini dilihat dari 5 kali pertandingan Copenhagen ada di posisi 0, poinnya di posisi 5. Aalborg ada di posisi 3 dengan poinnya 0 juga, guys. Baik, pada Superliga di Denmark ini baru babak pertama ya, di mana susunan bermain bagi Copenhagen di sini 4-3-3 pada formasi lapangan, sedangkan di Aalborg 3-5-2 untuk formasi lapangan. Jadi di sini presentasinya 60% buat Copenhagen dan di draw-nya 29%. Untuk Aalborg 11%. Kalau melihat dari pasaran di sini kita bermain di pasaran di mana pada nanti malam pertandingan ini kita bermain pur 1 ya, pur 1 di handicap pur 1 dan kita bermain di over undernya 23/4 kita bermain di under ya guys, kita bermain di under di sini. Winnya kita milih Copenhagen tetap. Oke guys, di pembahasan yang seru ini di Mix Parlay hari ini tanggal 18, kita mau lihat head to head di antara pertandingan Copenhagen dengan Aalborg, di mana di 2020 bulan Juli Aalborg sebagai tuan rumah dimenangkan tim tamu 1-0 Copenhagen, dan Copenhagen sebagai tuan rumah dengan Aalborg skor dimenangkan Aalborg 2-0 di pertandingan kedua. Dan 4 Februari 2021 Copenhagen tuan rumah, Aalborg sebagai tuan rumah, Copenhagen sebagai tim tamu dimenangkan tamu 3-2. Oke guys, di sini kalau kita melihat dari permainan ini banyak orang cenderung untuk memilih Copenhagen pada pertandingan di Denmark versus Super League-nya. Oke guys, kita bermain tadi di pur 1 23 di over under kita milihnya 23/4. Baik, kita lanjut pertandingan keempat, Sweden Superettan bermain jam 21 atau jam 9 malam. Di Liga Swedia Superettan ini ada tim yang bermain antara Västerås FK dengan Helsingborg, di mana Västerås FK dan Helsingborg buat gue presentasinya Västerås 32%, sedangkan draw-nya 36%. Untuk Helsingborg 32% juga. Baik, Västerås dengan Helsingborg ini bermain jam 9 malam atau jam 8 malam di babak ke-12 pada Liga Swedia Superettan. Baik, untuk head to head-nya kalau kita lihat di sini Västerås sebagai tuan rumah, Helsingborg sebagai tim tamu dimenangkan Helsingborg 4-0 tahun 2015. Dan kalau malam ini di Sweden Superettan jam 9 atau jam 8 malam tanggal 18, di mana Västerås FK dengan Helsingborg, aku lebih cenderung bermain di untuk pertandingan ini di seperempat bola, pur seperempat bola guys. Jadi aku takutnya di sini gol untuk seriannya. Dan di sini aku milihnya untuk di over undernya 2/4. Winnya aku milih Västerås sebagai tuan rumah. Oke guys, itulah pertandingan 4, dan sore ini ada pertandingan di jam 6 tanggal 18 di mana China Football Super League ini ada pertandingan jam 6 sore ini. Ada tim dari Henan Songhan
dengan Qingdao FC. Kita langsung ke negeri Cina, guys. Kita lihat di layar di sini. Oh, Cina ternyata nggak masuk di sini. Sabar, guys. Oke, guys. Kalau nggak ada kita skip saja, langsung saja ke pembahasan berikutnya. Oh, sepertinya kosong. Ya, kita skip saja, langsung saja ke Cina, di mana Super Language jam 6 sore tanggal 18 tetap bermain ini, guys. Henan versus Qingdao FC. Henan di 45%, serinya 30%, dan Qingdao 25%. Di grup A ini di antara Henan dan Qingdao, Henan 45% dan Qingdao 25%. Sama-sama di posisi grup A, di Henan di posisi 7 dengan 3 poin. Dan di Qingdao ini ada posisi 5A dengan poin 7. Baik, kalau kita lihat di pasaran di sini, di mana Henan Song dengan Qingdao itu pernah seri 1-1 kalau nggak salah. Dan kita bermain di sini 45%. Aku memilih Henan ya, untuk Qingdao-nya aku nggak cenderung ke situ. Baik, kalau kita bermain di pasaran pada pertandingan ini, kita bermain di 3/4 di Cina, over under di PUR 2,5 bola. Kita belinya under. Oke, di pertandingan kelima Cina Football, dan kita lanjut ke pertandingan ke-6, pembahasan terakhir, di mana Jepang J2 Language jam 18 hari ini, tanggal 18 jam 7. Ehim versus Tokyo Verdy. Kita langsung saja ke negeri Jepang, di mana Liga Jepang ini ada di Jepang J2 ya. Jepang J2 ada tim Ehim versus Tokyo Verdy, di mana nanti malam Ehim dengan Tokyo Verdy bermain jam 5 atau jam 6 sore ini di babak ke-23 pada J2 Language Jepang. 5 kali pertandingan Ehim, di mana Ehim ini belum menangnya baru 1 kali, kalah 4 kali, sedangkan Tokyo Verdy 2 kali menang, 2 kali kalah, 2 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali seri untuk 5 kali pertandingan. Tokyo Verdy di posisi 9 dengan poin 34 dan Ehim di posisi 20 di poin 18. Bila kita melihat head to head-nya di sini 3 kali pertandingan, Tokyo Verdy di 2020 bulan September dimenangkan Ehim sebagai tim tamu. Ehim sebagai tuan rumah 14 Oktober 2020, skor dimenangkan tim tamu Tokyo Verdy 4-1. Tokyo Verdy sebagai tuan rumah di 28 Februari 2021, lawannya Ehim dimenangkan Tokyo Verdy 3-0. Baik, kalau kita melihat di sini Ehim versus Tokyo Verdy, presentasinya keberikan 26% buat Ehim, draw 29, Tokyo Verdy 45%. Oke guys, di sini kita lihat sama-sama dan kita perhatikan gimana
posisi mereka ada di posisi Ehim posisi 20 dengan poin 18. Ya guys, kalau sini sih aku cenderung untuk ke Ehim untuk pertandingan di Jepang J2 jam 5 sore atau jam 6 sore ini. Oke guys, kita cenderung kepada Ehim. Ehim aku memprediksinya di Purs, di mana Purs seperempat ya guys, Purs seperempat. Over undernya di over ya, di over 2/4 bola. Winnya kita milih Ehim. Oke guys, itu saja pembahasanku, pertandinganku yang kuberikan pada teman-teman. Sekali lagi, kalau kalian suka dengan prediksi gua Abed Aris 80 silahkan ikutin. Kalau tidak suka kalian buang jauh-jauh guys. Di sini sekali lagi yang ingin bermain baik mix parlay, bola, togel, domino ataupun yang lainnya silakan kalian daftar di Liga 188. Kalau kesulitan kalian bisa masuk di kolom chat ataupun admin akan bantu kalian guys. Oke guys, jangan lupa klik tombol untuk subscribe, hidupkan lonceng, dan selalu update tiap harinya pada video Abed Aris 80. Terima kasih guys, sampai ketemu di sepak bola prediksi besok bersama Abed Parlay di Aris 80. Oke guys, see you, sampai jumpa.